Tanpa ilmu seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai tuntunan syariat. Dan ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan mengantarkan seorang menjadi pribadi yang saleh. Ada banyak sekali sisi kesalahan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, Nabi Ibrahim sangat kuat memegang teguh akidah dan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wa la Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Surat Ali Imran ayat 68. Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah maksum, selalu dijaga oleh Allah dari kufur atau syirik, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah dan tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah memintakan ampunan kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat kudrat Allah Ta'ala. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Yang kedua, berdakwah dengan penuh hikmah. Hal itu tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran
menjaga adab seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala, bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian itu, bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rizki kepadanya, atau menolongnya. Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah semata, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Yang ketiga, berilmu, memiliki hujjah yang kuat dan beramar ma'ruf nahi munkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberi hujjah yang kuat oleh Allah Ta'ala, sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalil yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, yang artinya, itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Surat Al-An'am ayat 83. Karena memiliki hujjah yang kuat inilah, Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Haran yang menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam. Sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain pasti bukan Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada sesuatu yang mengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti ia lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan yang layak disembah. Perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Hadza Rabbi, seperti dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78, adalah dalam konteks mendebat kaumnya dan menjelaskan bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah. Perkataan tersebut tidak berarti Ibrahim menetapkan bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan, karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase kebingungan mencari-cari Tuhan. Sebelum perdebatan itu, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mengetahui dan meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu dan yang berbeda dengan segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabiannya, dan kami telah mengetahui dirinya. Surat Al-Anbiya ayat 51. Perkataan Nabi Ibrahim, Hadza Rabbi, ketika melihat bulan, bintang dan matahari adalah bermakna istifham ingkari. Yakni beliau bertanya kepada kaumnya dengan maksud mengingkari, bukan dengan tujuan menetapkan. Inikah Tuhanku? Seakan-akan beliau ingin mengatakan, wahai kaumku, inikah Tuhanku seperti yang kalian sangka? Ini jelas bukan Tuhanku, karena ia berubah, terbit lalu terbenam. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Ibrahim adalah seorang nabi yang maksum dari kemusyrikan sebelum maupun setelah menjadi nabi. Yang keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Rezeki telah diatur, ajal sudah termaktub. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya Allah akan menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Kelima, tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal itu tercermin pada peristiwa saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di Makkah yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Ibrahim dan Hajar, akhirnya Ibrahim meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah, dan Hajar rela tinggal di tempat itu. Keenam, bersegera menjalankan perintah Allah, seberat dan sebesar apapun resikonya. Setelah penantian yang begitu panjang,
Akhirnya Allah mengaruniakan kepada Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Putra yang sangat dicintanya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total, tanpa ada protes sepatah kata pun. Sebuah potret keluarga saleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana dikisahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Yang artinya, Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Surat As-Saffat ayat 102. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, juga bukanlah sebuah keraguan-raguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya abati al-ma tu'mau satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Jawaban Ismail yang disertai insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah. Yang artinya, engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Ta'ala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail serta Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Hal itu dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 106 sampai 107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa, semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk meneladani kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان قرآنه القرآن أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا في طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعيده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيعتنا وبدل الخير للناس تأبنا اللهم ادم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا وفضل في أهلينا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم